Halo, perkenalkan nama saya Christian Alexander dengan NPM 2332061. Di video ini, saya akan mendemonstrasikan seluruh proses instalasi dan konfigurasi Wazoo untuk tugas UTS. Jadi, topologi yang akan digunakan yaitu adalah satu Wazoo Manager sebagai server pusat, satu agent Ubuntu yang akan berperan sebagai server web yang rentan DVWA, dan satu agent Windows yang mana kedua agent ini akan dilengkapi dengan intrusion detection system Suricata untuk mendeteksi ancaman. Nah, pertama-tama kita akan menyiapkan infrastruktur dasar di AWS. Jadi pertama kita buka VPC di konsol AWS, lalu klik create VPC, pilih VPC only, lalu beri nama VPC-nya. Misalnya di sini saya akan menggunakan nama Wazoo strip UTS strip VPC. Lalu IPv4 bloknya itu 10.0.0.0 garis miring 16. Lalu kita klik create VPC. Nah, selanjutnya untuk subnetnya di sini di menu kiri kita klik subnet lalu create subnet. Lalu di VPC ID pilih Wazoo yang tadi kita buat yaitu Wazoo UTS VPC. Untuk subnet name-nya kita akan pilih Wazoo strip public strip subnet. Lalu availability zone-nya kita pilih US strip east strip 1A, dan untuk IPv4 CIDR bloknya kita pilih 10.0.10.0 garis miring 24. Lalu kita klik create subnet. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan buat internet gateway-nya. Di menu kiri kita klik internet gateway lalu create internet gateway. Kita beri nama misalnya Wazoo strip IGW. Lalu kita klik create, lalu pilih IGW yang baru kita buat tadi, klik action, baru attach to VPC dan pilih VPC yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi root table-nya. Dimana di sini kita tinggal ke menu di kiri, kita klik root table, lalu kita pilih root table utama kita yaitu VPC yang kita buat tadi atau Wazoo UTS VPC. Lalu klik tab root dan edit root. Lalu di sini kita klik lagi add root, lalu set destination ke 0.0.0.0 garis miring 0 dan target ke internet gateway kita atau Wazoo IGW yang kita buat tadi. Selanjutnya kita tinggal klik tab subnet association, lalu edit subnet association dan kita centang Wazoo public subnet dan simpan. Selanjutnya kita tinggal membuat instance untuk Wazoo kita. Nah, kita sekarang pergi ke bagian menu EC2 lalu klik launch instance. Di sini kita akan buat nama untuk server kita atau nama untuk instance kita. Di sini kita akan buat nama Wazoo strip server strip UTS. Lalu MI-nya kita pilih Ubuntu server 24.04.LTS. Untuk instance type-nya kita pilih T3 medium. Lalu untuk keypair-nya di sini kita buat keypair baru dengan nama Wazoo strip UTS strip key dan kita simpan filenya dengan format .pem. Selanjutnya kita ke network setting ya, kita klik edit. Di sini kita pilih VPC yang tadi sudah kita buat, subnetnya pilih yang tadi kita buat, lalu kita pilih auto assign public IP. Nah, untuk security group-nya kita pilih create new security group. Di sini misal kita buat namanya Wazoo server strip SG strip UTS. Untuk description-nya ya kita kosongkan saja dulu. Lalu untuk inbound role-nya kita hapus role yang sudah ada, lalu kita tambahkan role baru kita. Yaitu yang pertama SSH dengan port 22, source-nya myIP. HTTPS dengan port 443, source-nya anywhere. Custom TCP dengan port 1514 sampai 1516 dengan source anywhere. Lalu custom UDP dengan port 1514 source anywhere. Custom TCP dengan port 514 source anywhere, custom UDP dengan port 514 source anywhere, custom TCP dengan port 55.000 source anywhere, dan custom TCP dengan port 9.200 source anywhere. Selanjutnya kita scroll ke bawah ke bagian storage, kita ubah ukurannya menjadi 50 GB. Selanjutnya kita tinggal klik launch instance. Nah, sekarang setelah instance sudah jadi, kita akan assign elastic IP-nya. Jadi kita pergi dulu ke menu EC2, di sana ada menu Elastic IP di kirinya. Lalu kita pencet allocate Elastic IP address dan kita klik allocate. Nah, di sini ada IP baru, lalu kita tinggal pencet action associate Elastic IP, lalu kita pilih instance yang tadi kita buat, lalu kita klik associate. Selanjutnya kita tinggal konekkan ke instance itu melalui menggunakan itu Elastic IP tadi, lalu kita tinggal jalankan perintah untuk menginstal Wazoo.
Kita tunggu sampai downloadnya selesai, lalu kita ingat passwordnya atau kita copy, baru kita save passwordnya sama usernya agar nanti kita tidak lupa. Nah, selanjutnya kita buka dashboard dengan cara klik https://ip kita, dan kita tinggal login untuk memastikan apakah berfungsi. Nah, loginnya itu kita pakai username admin dan passwordnya yang tadi. Selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasi agent Ubuntu. Jadi kita balik lagi ke menu tadi, kita akan buat instance baru, kita akan beri nama web server agent UTS. Lalu untuk MII-nya Ubuntu 24.04 LTS, instance type-nya kita akan buat T3 medium, keypair-nya kita gunakan keypair yang tadi, network-nya kita pilih Wazoo UTS VPC dan Wazoo Public Subnet yang tadi kita buat. Lalu security group-nya kita buat security group baru, dan port-nya itu kita akan tambahkan port SSH22, HTTP 80 dan HTTPS 443, dan semuanya dari anywhere. Storage-nya kita naikkan jadi 30 GB, lalu kita klik launch instance. Selanjutnya di menu situ kita tinggal install, kita tunggu. Nah, setelah sudah selesai instance-nya, kita akan connect ke instance yang baru kita buat tadi. Dalam instance itu kita akan mendownload Wazoo Agent. Tapi sebelum itu kita pergi lagi ke Wazoo yang sudah kita buka tadi dengan IP dari web server kita. Nah, di sini kita pilih agent, deploy new agent. Kita pilih Ubuntu, lalu masukkan private IP dari Wazoo server kita dan beri nama web server agent. Lalu kita tinggal copy perintah yang ada di menu itu, dan kita tinggal paste nanti di web server kita. Nah, kita tunggu sampai semuanya selesai. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita paste. Setelah semuanya sudah selesai, kita tinggal cek di dashboard Wazoo kita apakah agentnya sudah terdaftar atau belum. Bila sudah, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah install DVWA menggunakan Docker. Jadi kita tinggal pastikan perintah ini di menu di menu komennya, dan kita tinggal tunggu hingga downloadnya selesai. Lalu kita paste lagi perintah sudo docker run, lalu tinggal kita buka DVWA dari browser dengan http://IP public dari agent Ubuntu kita. Lalu kita tinggal login dengan username admin dan passwordnya password. Lalu kita scroll ke bawah, klik create atau reset database, lalu kita akan balik dan login ulang. Maka nanti semuanya akan jadi seperti yang ada di video ini. Selanjutnya balik lagi ke menu tadi. Di sini kita akan menginstal dan mengkonfigurasi Suricata. Jadi di sini saya memutuskan untuk menggunakan Suricata 7 daripada Suricata 8 yang versi terbaru karena ada beberapa error. Nah, di sini kita tinggal masukkan komen-komen ini seperti yang ada pada video. Selanjutnya, untuk proses yang ketiga, kita akan menambahkan agent baru yaitu window. Nah, di sini kita tinggal launch new instance dan berikan nama instannya Windows Server Agent UTS. Lalu MI-nya Windows Server 2025 base. Untuk instance type-nya kita pilih T3 medium juga, dan keypair-nya kita gunakan keypair yang tadi. Lalu di network kita pilih VPC dan subnet yang sama, enable auto assign public IP. Selanjutnya di security group-nya kita buat yang baru, lalu kita buka port RDP yaitu 33889. Storage-nya kita naikkan jadi 30 GB.
Lalu kita download RDP-nya, kita cari passwordnya dengan cara klik connect, lalu ke bagian RDP, dan kita upload keypair kita ke dalam sana. Nanti passwordnya akan muncul sendiri. Selanjutnya kita tinggal connect-kan ke RDP-nya, dan tinggal login menggunakan password yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya, setelah masuk ke bagian RDP-nya, kita akan buka PowerShell dan login dan run as administrator, lalu jalankan perintah-perintah yang ada di Wazoo-nya, seperti yang ada di video ini. Selanjutnya kita tinggal cek di dashboard apakah ada agent baru. Bila ada, artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan serangan ke web server kita. Pertama kita buka DVWA-nya, lalu kita atur security di DVWA security ke level low. Selanjutnya kita pergi ke SQL injection dan kita masukkan PO log seperti yang ada di video ini. Lalu kita tinggal tunggu dan kita buka lagi di Wazoo. Kita pergi ke bagian threat hunting event dan akan kita hingga semuanya nanti ditunjukkan. Bila berhasil maka akan ada seperti di video ini, ada alert untuk SQL injection. Oke, jadi tadi setelah kita berhasil untuk mengecek dan melakukan intrusion test di Ubuntu-nya, sekarang kita akan melakukan intrusion test dan cek surikatanya di Windows RDP. Jadi pertama kita akan download dulu surikatanya dengan cara kita buka browser di RDP kita. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge, lalu kita search surikata installer. Nah, di sini kita tinggal download saja surikata yang Windows. Setelah di-download, kita tinggal install saja. Lalu setelah itu kita akan download emerging all rules-nya seperti yang ada di video ini. Nah, karena emerging all rules-nya itu datang dalam format tar.jz, maka kita akan download juga 7-zip untuk mengekstraknya. Jadi setelah 7-zip di-download, kita tinggal ekstrak rules-nya ini 2 kali. Jadi nanti setelah diekstrak, maka emerging all rules-nya bakal menjadi format tar, lalu kita ekstrak lagi agar jadi format .rules. Setelah itu kita tinggal pindahkan ke folder rules surikata kita yang terletak di local disk C program file surikata rules. Kita tinggal paste ke sana. Lalu setelah itu kita pergi ke buka file surikata.yaml. Lalu kita tinggal ubah beberapa bagian di dalam file ini. Yang pertama, home net-nya kita ubah jadi 10.0.0.0 lalu default rule-nya kita ubah kita biarkan saja seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari rules file. Nah, di rules file ini kita harus tambahkan strip tanda petik bintang titik rules. Lalu setelah itu kita tinggal save. Dan setelah itu kita pergi ke OSEC agent kita. Jadi kita pergi ke local disk C lagi, program file kali 86 kali 86. Lalu OSEC agent. Setelah itu pergi ke osec.conf. Lalu kita cari local file. Nah, di local file ini kita tinggal pastekan perintah agar nantinya local file ini bisa mengecek JSON file dari location di surikata log.if.json. Selanjutnya kita tinggal save osec.conf-nya, lalu kita window R ke service.msc dan kita restart Wazoo kita di sana. Setelah restart, kita tinggal tambahkan lagi satu komen di osec.conf-nya itu di bagian local file lagi. Kita tambahkan local file untuk deteksi window defender di event channel. Selanjutnya kita tinggal buka browser untuk mengetes intrusion detection-nya. Kita download ecar test file. Nah, lalu kita download saja seperti yang ada di video ini. Di sini saya coba download semua yang ada. Dan bila downloadnya gagal, maka kita tinggal pencet
hasil download yang gagal itu dan kita show more, keep anyway, maka filenya akan terdownload. Setelah itu maka kita tinggal buka Wazoo kita, dan di sana akan, bila berhasil maka akan menunjukkan window defender lognya. Tapi sebelum itu kita harus ubah dulu agentnya dari yang sebelumnya Ubuntu menjadi window agent. Nah, di sini seperti yang ada di video ini, anti-malware platform perform and action to protect you from potential unwanted software. Bila muncul seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa window defender kita bekerja dan Suricata menerima file itu dan diteruskan ke Wazoo. Sekian dari saya, terima kasih.